Oke, kembali dengan saya Stefanus Adi Pratama, C1B02008. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen kas dan sekuariat. Kita lanjut. Kita bahas dulu dengan pengertian kas. Kas merupakan suatu bagian dari aktiva yang memiliki sifat paling lancar, paling liquid, dan paling mudah dipindah datangan dalam suatu transaksi. Transaksi tersebut misalnya untuk membayar gaji atau upah pekerja, membeli aktiva tetap, membayar hutang, membayar dividen, dan transaksi lain yang diperlukan untuk perusahaan. Dalam kas merupakan aktiva yang tidak dapat langsung menghasilkan laba, dalam arti tidak bisa untuk mendapatkan laba secara langsung dalam operasi perusahaan. Kita lanjut. Nah, kita lanjut persediaan kas minimal. Jumlah uang kas minimal yang harus ada di perusahaan berbeda atas yang satu dengan lainnya. Hal ini sangat tergantung pada besar kecilnya dan kemampuan perusahaan. Dalam samping itu, kas minimal juga tergantung pada prediksi atau estimasi besarnya aliran kas masuk dan kas keluar. Beserta penyimbangan estimasi aliran kas keluar pasti mempertimbangkan adanya biaya yang keluar secara tunai dan biaya yang tidak tunai. Kita lanjut. Dalam motif memilih kas itu ada dua. Yang pertama transitio motiva, yaitu kebutuhan kas untuk tercapainya, artinya perusahaan memiliki kas untuk keperluan realisasi sebagai transaksi bisnis, baik transaksi yang bersifat tidak langsung maupun tidak rutin. Yang kedua yaitu percentinor motiva, kebutuhan kas untuk berjaga-jaga, artinya perusahaan memiliki kas untuk mengantisipasi sebagai bagian yang mendadak. Lanjut, model manajemen kas. Model manajemen kas ada dua macam, yaitu pertama model yang dikembangkan oleh Wills Gemmold, dan kedua mobil yang dikembangkan oleh Morton H. Miller dan Daniel Ort. Itu ada dua, yaitu yang dimasuk model itu ya model Baumol dan model Miller and Lord. Kita lanjut. Dalam manajemen sekuaritas, pengertian sekuariat yaitu sekuaritas marketable security merupakan surat-surat berharga yang seharga dalam dijual untuk memperoleh uang kas. Market security merupakan surat-surat berharga yang dapat diuangkan dengan mudah dan diperjualbelikan di pasar uang. Pasar modal jangka pendek, ini modelnya yaitu uang jangka pendek. Kita motif penanaman modal dalam marketable securities. Yang pertama yaitu transaction motiva, yaitu pembelian marketing security yang akan dijual kembali untuk menutup pembayaran yang akan diketahui sebelumnya. Yang kedua yaitu percentinor motiva, yaitu penanaman modal dalam marketable security untuk mendapatkan jumlah aktiva lancar yang dapat diuangkan dengan segera untuk memenuhi sebagai pengeluaran tidak diperlukan sebagai berikut. Yang ketiga yaitu speculative motiva yang diinvestasikan dalam marketable security karena tidak adanya investasi lain dari uang kas yang sementara uang belum digunakan. Nah, ini ada beberapa model, yaitu ada tiga ya. Kita lanjut. Kriteria pemilihan sekuritas. Kriteria pemilihan sekuritas dalam dilihat dari berbagai macam pertimbangan, yaitu meliputi resiko keuangan, benefit risk, resiko suku bunga, interest risk, resiko likuiditas risk, resiko inflasi, dan tingkat keuntungan yang diharapkan sebagai pertimbangan tersebut, dan menentukan besarnya dana yang ditimbulkan dalam sekuariat surat berharga jangka pendek. Perusahaan memiliki resiko yang mungkin tidak terhadap dengan harus memperoleh keuntungan terus yang dimaksud.
Itu adalah beresiko yang pertama, resiko keuangan, resiko tingkat bunga, resiko likuiditas, dan resiko inflasi. Itu lari ke masuk ke dalam, yaitu hasil atau lihat atau return. Itu lanjut ketiga, yaitu risiko first return. Ini akan menimbulkan portofolio sekuritas. Kita lanjut. Oke, sekian dari video saya, dan ada tutur kata saya salah, saya minta maaf. Semoga ada videonya ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Salam sukses.